Jadi dia cerita kalau hati-hati, katanya banyak yang suka menyerupai yang cantik-cantik padahal enggak aslinya. Nih ya, coba aku liatin aslinya. Nggak tahu sekilas mah tadi ada ini sih. Tadi dilihat Risa juga itu. Oh iya ya. Oh. Tapi kalau sekarang kayaknya karena kita membicarakan ini ya, ini ada yang seperti apa yang pernah terjadi di Bogor, dibongkar karena katanya di bawah ada Harta karun. harta karun. Padahal sebenarnya menurut saya harta karun sebenarnya adalah Kan itu daripada ieu nu ngagusur mending Nah, maneh iya. balik deui ka ditu. Geus ka ditu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Seperti biasa, hari Kamis jam 21.00 WIB kita hadir menemani malam Jumat kalian. Kalau biasanya kita datang ke tempat-tempat yang konon katanya di sini ada yang mengganggu atau apa, dan kalau saya perhatiin kolom komen di YouTube-nya Jurnal Risa itu selalu banyak di antara kalian yang request katanya bahas sejarah dong, bahas sejarah, atau kita kangen nih kalian menelusuri tempat-tempat yang sejarahnya kuat gitu. Nah, kita kasih nih malam ini, kita bakal datang ke sebuah tempat, atau lebih tepatnya kita sudah datang di suatu tempat ini di Bandung Timur, lokasi objek wisata yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih dari kota Bandung, malah relatif dekat gitu, dan kita juga untuk menempuh ke sini nggak perlu effort yang lebih gitu untuk jalan kaki yang jauh-jauh, karena kendaraan aja bisa sampai ke sini. Terus kita bisa menikmati atmosfer yang berbeda. Kalau biasanya kan Bandung kota banget gitu, terus begitu ke tempat ini udah kerasa beda banget atmosfernya. Apalagi tim Jurnal Risa datangnya malam-malam nih. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 10 malam gitu. Nah, kita di tempat ini, tempat wisata ini, seperti sudah disambut, kita bakal mencari tahu lebih ke mitos-mitos yang beredar di masyarakat aja sih. Bukan tentang hantunya, tapi tentang sejarah tempat ini dan sosok-sosok yang konon kuat di tempat ini, tapi bukan sosok-sosok yang mengganggu atau apa, lebih ke sejarahnya seperti apa. Nah, nggak lengkap kalau misalkan ke tempat seperti ini saya nggak ajak Angga. Hadir? Siap. Terus saya juga mengajak seorang penakut. Karena konon katanya kalau ada satu tim datang ke sebuah tempat terus ada yang penakutnya, itu lumayan memancing kita untuk lebih cepat berkomunikasi. Riana. Ih, ini mah pemberani atuh. Oh, pemberani. Salah panggil, bukan saya dong. Oke. Terus kalau sebuah tempat biar lebih lebih dapat lagi, itu katanya harus ada yang sompral. Nah, caciks kalau Iya. sombong. Yang sompral Perlu itu pisan, dong. perlu pisan. Ada Abimanyu. Taksi. Supaya kita nggak terlalu takut gitu, perlu yang cempreng-cempreng gitu ya. Cempreng biar Cempreng ngirung. Ya, betul. Indi. Aku pemberani. Terus karena kita agak takut nih ketemu sama bisi, ini mah bisi ada yang cewek-cewek gitu ya, yang mengerikan,
itu kita panggilin Niko. Siapa tahu dia bisa panggil Mama terus Bobby, diambil Bobby. gitu ya. Bobby. Apa Pak, ya? ini sebentar kita salah kostum. Kalau pendek berdua. Tapi kamu kan Dingin banget cinta alam, Iya. udah biasa. Jangan manja deh. Jangan manja. Dan ini kan lumayan gelap kan, kita butuh penerangan, makanya saya ajakin suami saya buat ikut di sini. Sama penerang. Sebagai penerang, jangan malu gitu Ya dong. ini enggak ditutup-tutup dulu lah. Backlight Mana nanti. ya? Hai. Ya ampun. Oke, kita lengkap ya. Saya lampu. Gelap banget ini, gelap banget. Mana kalau dong. Puas. Oke, ini lengkap nih, walaupun ya Gemma nggak ada, ya yang lain nggak ada, tapi Rai nggak ada. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk cari tahu lebih jauh tempat ini, bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi justru pengennya sih setelah tayang di Jurnarisa makin banyak orang yang datang ke sini ya. Karena kita makan datangnya malam-malam. Iya. Kalau siang ini pemandangannya luar biasa. Enak Apalagi Kita juga kan diam di sini sampai besok kan. apalagi Camping. untuk bucin seperti Anda. Kebetulan jauh saya. Ya udah. Seperti biasa dan apa? Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, ngomong-ngomong tempat ini tuh tempatnya adalah sebuah curug atau air terjun yang lumayan banyak dikunjungi oleh wisatawan sih sebenarnya kalau siang-siang. Ya kita mah memang datangnya karena malam aja gitu, jadi memang sepi banget. Dan seperti kita tahu kalau udah malam tiba ya yang datangnya ya beda lagi ya wisatawannya. Dan gitu. wisatawan sih. Iya, jadi datang ke sini kita cerita lihat apa aja ya bukan berarti itu yang akan kalian lihat di siang hari gitu. Karena sebenarnya waktu operasionalnya juga jam 5 udah tutup sebenarnya seperti itu. Nah, tempat ini tuh ternyata punya sejarah yang kuat banget ya. Yang kita tahu daerah Jawa Barat itu punya banyak sekali cerita-cerita bersejarahnya di masa lalu gitu seperti apa. Nah, salah satunya tempat ini. Mungkin Pak Angga bisa menjelaskan apa sih tempat ini teh? Aduh, ya yang kita tahu Jawa Barat lekat sama ceritanya Sangkuriang nih. Gunung Tangkuban Perahu. Nah, kalau tahu ceritanya Gunung Tangkuban Perahu itu, kalau cerita orang Jawa Barat ada kisah dari Sangkuriang yang membuat sebuah perahu untuk mewujudkan cintanya ke seorang perempuan yang ternyata ibunya. Iya, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Kalau dari info yang dapat barusan sih, tempat ini menjadi salah satu tempat rangkaian dari cerita itu, Neng. Oh, gimana? Jadi ketika Sangkuriang bikin perahu yang diminta sama perempuan yang dia inginkan menjadi istrinya, dia bikin perahu itu nggak jauh dari daerah sini. Oke. Makanya Gunung Tangkuban Perahu ya. Mm-mm. Berarti emang nyambung. makanya ada cerita juga di sini, itu tempat menyimpan perkakas yang dia gunakan untuk bikin perahu. Oke. Itu ada cerita. Oh, jadi hubungannya dengan Gunung Tangkuban Perahu ya, dengan Sangkuriang. Baik. Seru banget. Berarti Seru. dan aku juga dengar mitos bahwa di sini kadang suka terlihat sosok harimau. Oh, pasti. Ya. Ya, kita tahu sendiri Jawa Barat itu selalu identik dengan Lekat harimau banget. gitu ya. Maung Bandung Maung. gitu ya. Dengan berarti masih ada hubungannya dengan kerajaan Pajajaran. Ya. Iya. Biasanya nggak jauh dari itu. Kalau aku punya cerita pribadi teh dulu. Ini Kenapa, kan di sekitar kita tadi sekitaran Gunung Malayang. Malayang. Benar. Dulu waktu kayak sempet pernah camping di sini, nggak camping sih, pulang pergi hiking doang. Pas kebetulan pulang teh maghrib, kayak di sarung gini ya. Jadi udah ngelewatin batu, balik lagi ke batu itu sampai 3 kali. Kita udah putus asa, habis itu hujan gede. Ada satu temen aku yang azan di situ. Pas hujan gede, Ya. pas maghrib hujan gede azan.
kita coba turun, alhamdulillah lah. Ya. Memang ya waktu SMA lah ya, kita masih Sompral bodo gitu ya. amat dengan keadaan dan segala macam. Tapi paling bener sih kok kalau itu kan sering terjadi buat pendaki atau yang hiking ketika naik gunung tuh nyobain kayak gitu, tersesat di Oh, kayak diputer-puter di dikeliling lah ya. labirin. Beberapa kali lagi, kok sini lagi gitu. Dan beberapa sumber yang dibaca emang bener kalau ketika terjadi itu berhenti untuk istirahat terus berdoa, ya salah satunya dengan cara itu. Dengan Kita azan. Oke. Dalam dari azan jalan lagi, terus ke bawah, akhirnya nemu pemukiman. Alhamdulillah. Di tempat ini. Ya di sekitaran Gunung Manglayang kita. Oh, masih nyambung ya. Menyambung. Karena memang kalau misalkan siang-siang kita ada di sini, kita bisa lihat dengan sangat dekat itu Gunung Manglayang gitu. Ya. Rangkaian banget. Deket banget. Nah, tadi kenapa aku ngajak Iko ke sini? Apa sih tadi yang kamu lihat? Ada yang Uceng Angge. Apa yang Tempat Uceng Angge? yang- Ini tempat di Ayun-ayunan Siap, gitu, makanya saya kakinya suruh di kayak sini. gitu. Kakinya gitu. Oke. Tapi bukan ya kan biasanya kan kunti ya. Asa bukan gitu nah ini aya. Asa bukan kunti. Nanti kita cari tahu. Itu mah ini kayaknya. Saya lebih gitulah. Kusut. Iya, tapi kusut ya. Gimana ya? Mau dibilang baik ya nggak tahu juga ya. Karena biasanya sosok yang baik itu yang kelihatannya memang bagus gitu. Itu bisa dibedakan kalau misalnya kalian penasaran. Aku lihat kayak gini bentuknya sih kayak Benar. orang, nggak kayak siapa-siapa. Biasanya itu bagus gitu. Tapi ketika kalian melihat maaf seperti terlihat orang gila gitu ya, itu biasanya identik dengan hal yang negatif. Yang tadi Iko lihat itu kalau bisa saya gambarkan sih nenek-nenek rambutnya berantakan ya. Iya. Terus bajunya juga Mungkin kuntilanak tua. wah sompral juga lu kasih kakang. Wah, sih karena orang jadi kuntilanak gitunya, kuntilanak kutua. Kami tahu juga mindalik. Lagi mendalik ya Allah. Ari maafin mama. Ya udah, kita jalan lagi yuk. Kita Oke. cari tahu lagi ada apa di sana. Mungkin dari sudut pandangnya Kakang gitu sama Dimas, sama Riri, sama Indi, kita cari tahu. Go. Jadi saya nggak masuk tim mana gitu ya, tim Netral ya. munding tim mana. Tapi lebih Tapi kamu ke seneng kan di tim ini? enggak sih, nggak terlalu Tim karena yang mana? karena memang udah ada tujuannya. Kenapa aku sekarang bareng sama kalian? Kenapa tuh? Jadi tadi Iko tuh sempat cerita dan mungkin yang nonton jurnalis saya juga penasaran sosok apa yang dilihat sama Iko. Jadi tadi pas di awal itu dia ngelihat ada sosok perempuan lagi duduk di atas batu. Katanya dibilang kuntilanak, kok ini kayaknya ketuaan gitu ya. Aku pengen kamu atau Riri panggil sosok itu dan pengen ngobrol aja. Tapi aku lihat ini teh perempuan nggak jelek. Kayak rambutnya segini. Cuman diem aja. Di mana? Di belakang sana. Oke. Mau yang itu aja? Terus aku lihat, tapi nggak ngomong, nggak tahu bisa ngomong apa nggak. Bisa sih, coba Cuma aja. lihat doang. Bisa sih. Putih banget. Oke. Berarti ini positif ya? Mungkin. Positif sih kayaknya karena kita juga datang sini kan nggak polos ya. Kita tadi sebelum masuk sini udah berdoa dulu, terus aku, Angga dan yang lainnya kalian juga udah meminta izin untuk datang ke sini. Jadi yang mudah-mudahan responnya juga yang di sini baik. Wilujeng wengi sanuju nyarios sareng saha abi? Wengi muhun ieu mah bade sanes ngaganggu sih bade ieu we ameng
palai silaturahmi sareng anu di nu sareng nu aya di dieu. Henteu bade kukumasi ngadongeng lah intina mah bade ngadongeng di dieu teh aya sepuh aya saha gitu. Ameh nu sumping ka dieu teh henteu sompral henteu lalawora lah gitu. Teu sawiosnya. Mohon nuturkeun. Oh, mohon. Hati-hati buat cowok-cowok yang di sini. Suka ada yang godain. Sok ngerupakeun. Suka menyerupakan wanita-wanita cantik. Takutnya tergoda. Jadi hati-hati. Punten ari abi ge jadi heureyan ya sapertosna ayeuna nya. Jalan. Aduh, males. Jadi dia cerita kalau hati-hati katanya banyak yang suka menyerupai yang cantik-cantik padahal enggak aslinya. Nih ya, coba aku liatin aslinya. Hanas Aing diajak ngomong lemes ya teh. Kita udah sopan. Udah sopan. Bener-bener deh. Jadi rambutnya kan panjang ya, nutupin punggungnya ini. Nih, lihat. Lihat. Ih, Tolong. putih, pucat mukanya, tapi kalau begitu diangkat rusak. Bisa gitu ya. Kang. Dia Kang. Ini spesialis. Maaf ya, saya mah gak ngobrol sama begini ya. Silakan. Aku juga enggak kan. Hei, Lalu di situ aja. anu kieu baru geulis tadi geus atoh urang teh Udah sopan-sopan ngomongnya teh. lemes-lemes dilemesan Santai. dibageran ini goreng patut ya teh. Tapi bagus lah ngingetin juga. Iya Besok seriunan tuh. henteu geuleuh baru Kasian tapi Jiji tahu. sieun mah teh kan geuleuh adanya teh geuleuh gitu Sekalian nomor siang. bersihan ya menengah jadi ningalikeun teh geuleuh sila nya kayak geus nuturkeun di tayang ada katilin aslina nya Bukan aku bodoh. bukan saka goda pilih-pilih kali kita juga Biar banget. atau kau mundur jangan tong monggo Udah nonggongan lihat gitu sini aja. tong gitu tadi Jadi kelihatannya tuh dari depan bagus, putih, rapi, sedikit. Tapi belakangnya menjijikan, udah gini aja. tas katinggal dah katinggal Udah tahu. Terus suka di sini terus atau ada cicingnya di mana sih cing di mana? Di dia. oh nya atuh Coba kayak nu Sok katipu atuh. keganggu tapi Kunaon? San. eta tuh di situ sok kayak nunggu. Naon? bersih gitu Main itu enggak ayah ih panas Oh, nya oh nya ada masalah Oh, musola. sok nya mana nu ngaganggu Rame, eta mah rame, teu ngaganggu rek ngaganggu jadi yang aing nu kaganggu oh mana Mana nu ngaganggu kumaha sih? mana teh kaganggu berarti teu meunang aya nu di dinya teh nu sok jadi panasnya teu meunang eta teh sok rame gadinya tah kita yang salah kayaknya ya maaf ya panas teh siga kumaha panas teh Kenapa maju-maju? panas teh Panas teh siga siga kumaha? kumaha coba tah iya panas banget tah gitu kan tengah ganggu kenalan ieu mah hayang wawuh
tiga kia panas teh. Kumaha? Cek dia. Itu jangan belakangnya kamu. Cici. Udah. Terus ah. Susah tuh. Seperti itulah. Jangan dilihat sini salah. Tadi mau sumpah cantik. Mau cantik gitu. Tapi banyak kayak gitu sekarang cewek-cewek kayak gitu. Wow. Awalnya aja manis. Curhat. Kamu baca apa? Emang itu musola ya? Iya. Jadi Bego. dia kan cerita Untuk eh, bego. Dia diem di sini tapi Diem di ngerasa sini, keganggu. diem di sini tapi sering ada yang ganggu katanya. Kita kan mikir ya awalnya keganggu ngapain, ada yang bersih-bersih atau jadi rame atau ada yang rame-rame di sini berisik. Enggak, suka jadi panas. Ternyata itu kan ada Tempat kayak tempat buat Iya, sholat, ayo nu sholat beneran ya. sholat, Ngaji. ngaji. Kan siapa yang ngeganggu? Terus kita contohin barusan kayak Panasnya gini nggak kayak panasnya. gimana? Ada sisi begonya juga ya. Iya, Kebetulan. jadi kalau sebenarnya kalau ada apa ya yang kayak gitu-gitu, kalian baca-baca aja sebisa kalian Al-Fatihah, Ayat kursi. ayat kursi, Hafalan. insya Allah. Nas. Nah kayak gitu kondisinya kalau kalian. Tapi Tapi kita juga yakin. harus Iya. yakin. Jangan baca ayat kursi, baca Al-Fatihah tapi sambil lari. Kalau gue yakin malah dianya yang seneng ya. Kan banyak cerita juga ada yang ketika kita baca-baca surat-surat malah ngebalik. Iya, malah Iya, dia ngikutin itu. Dan itu Karena bisa kita jadi yang yang kitanya nggak takut. yakin, kitanya takut, kita yang kalah lah gitu. Jadi dari sana udah banyak suara. Udah mendingan sambil jalan lagi ke Curug, kita perjalanan masih panjang guys. Oke. Wow. Masa ya? Udah tahu. Sotoy. Let's go. Kita kurang bawa termos kopi Habis-habisan. sama tenda ya. Aduh, Ini enakan bisa sih. enakin sih sebenarnya tempatnya. Ya emang sih tadi juga nanya karena tempatnya teh datar, lapangnya enak, lapang juga kan sebelah situ. Oh iya. Katanya sih memang bisa dipakai area camping juga. Oke. Juara Sering juga ada yang makrab mungkin ya di Mhm. sini. Tapi ini ada yang seruan. Kenapa? Jadi aku pernah dengar ada cerita-cerita lah ya, rumor. Mhm. Jadi sebelum si tempat ini dijadikan sebagai tempat umum lah ya atau Mhm. wisata, dulu di sini pernah ada kesurupan massal. Maksudnya Katanya sih langsung seperti itu. pas pembuatan atau gimana? sebelum ini kayaknya mungkin dulu ada beberapa warga atau mungkin ada yang datang ke sini rombongan sekitar, jadi rame lah di sekitar sini tuh, ada yang jadi sana jadi sini jadi sana jadi sini. Rumornya sih gitu, sebelum ada tempat wisata ini tuh pernah kejadian kesurupan massal. Nah, apakah mungkin pertanda-pertanda bahwa ada yang tidak setuju kah atau gimana? Iya. Iya, kalau menurut saya sih sama kayak kita pernah cerita kalau masuk ke rumah kosong, Mm-mm. terus rumah kosong mau dijadiin sesuatu, lebih kayak demo dan protesnya mereka sih sebenarnya. Hmm. Ketika satu tempat mereka isi, terus ada segerombolan orang datang untuk merubah, apalagi berkegiatan tanpa mungkin berkomunikasi sama mereka, bentuk yang mereka lakukan protesnya ya kurang lebih kayak gitu biasanya. Kalau- apalagi kan ini ngeliat tempatnya sekarang aja setelah dibentuk, maksudnya masih hutan. Masih hutan. Apalagi waktu sebelum dirubah dan dibentuk seperti ini ya pasti hutan belantara yang isinya biasanya kalau di hutan itu
memang ada sebuah daerah yang seperti pemukiman mereka Di dimensi yang lainnya itu ya. gitu. Kalau sekarang ada yang protes nggak ya kira-kira? Sih belum. Tapi yang serunya ini kan ini di sekitaran Gunung Manglayang ayah. Nah si gunung ini ternyata ada mitos-mitos yang lumayan masih sampai sekarang dilakukan, ya kan? Pasti. Maksudnya kayak beberapa mungkin curug yang ada di sini pun dia masih diritualkan. Gitu. Iya. Ya Masuk kan? kita mau jalan tadi di Iya, stop dulu. ternyata sedang ada ritual di sini. Jadi ini tuh menarik loh, karena kita di Bandung lah ya, ini kan berkecimpung dengan yang ya kota Bener, gitu ya, bener. apa sosial media, apa segala macam teknologi udah, tapi ternyata di sini tuh masih kayak melestarikan yang namanya budayanya yang mereka itu keren. Makanya saya cinta Indonesia. Iya. Terus mau jalan tadi, maaf ada ritual Di stop kelas kenapa? Memang enggak. deg-degan sih. Waduh, penasaran juga ritualnya. Ya, jadi memang Iya. karena cerita mungkin ya dari mulut ke mulut, kemudian sejarah yang terjadi di sini. Jadi ada beberapa tempat yang memang dianggap beberapa orang jadi tempat sakral untuk melakukan doa. Mungkin sebenarnya melakukan doa juga, tapi mungkin karena tempatnya ya aku bukan poet komisi. Tapi itu budaya kita Ya. sih sebenarnya. Kalau rollback ke belakang ya, ketika kita ingin berdoa kita harus mencari tempat yang damai dan tenang supaya kita berkonsentrasi dan menyampaikan doa kita kepada Sang Pencipta gitu. Sebenarnya mah ada penjelasannya lah. Benar, ya, sebenarnya. secara logisnya menarik. Itu tadi yang mungkin si batu perkakas Sangkuriang itu. Nah itu pokoknya harus dilihat lah batunya. Harus itu, dilihat. harus Ini kesana pisan. kita kesana kan Pasti penasaran soalnya batunya aneh. Iya. Pertama kali. Kalau Katanya- Gunung Tangkuban Perahu kan udah pernah. Ya udah jelas. Jadi jelas di situ. Ini ternyata bikinnya di sini. Heeh. Ditendang nyampe ke sana gitu kan. Perkakasnya teh ada di sini gitu. Si perahunya itu kan. Ayam berkokoh. Wah, kayak subing. Nyampenya ke sana. Lu bayangin saktinya orang dan bisa. legenda Sangkuriang. Ya. Seru. Tapi makin penasaran sih pengen lihat kotaknya kayak apa. Iya. Tapi kalau sekarang nih ayah, secara karun-karun yang ada di sini, itu welcome nggak sama kita sebenarnya? Ya seperti biasa sih sebenarnya. Kalau saya mah membiasakan diri ketika datang ke satu tempat pasti permisi, dan sejauh ini mah masih bertemu sama yang ya mangga aja. Nggak aja ya. Kecuali mungkin ada satu dua, karena nggak tahu sekilas mah tadi ada ini sih. Tadi dilihat Risa juga itu. Oh iya ya. Oh iya ya, saya nggak ngerti. Nggak tahu Dilihat di situ. ini weh. Daerah sini. Oke, penasaran mah ke tempat itu kenapa dipakai jadi sebagai tempat sakral. Biasanya ada sesuatu yang menarik di situ. Yuk, ke sana. Yup, let's go. Aku kangen sama kalian. Iya. Lama banget ya. Kita tuh waktu itu terpisah sendiri. kita kompak banget itu kan. Iya. Kita yang paling berani. Yang paling gitu. ditunggu-tunggu itu kita ya. Iya. Gimana nih nggak ada yang bubuk cuma. Ranginans and Siapa? Rang gila. Orang gila bener. Ada pantangan. Ya mungkin di setiap tempat pasti ada pantangannya ya. Lu ngomong pantangan telat Apa? dari tadi. Pantangannya apa tadi? Nggak boleh ngomong Macem-macem. macam-macam. Ih, kamu jangan gitu. Ih, kita ada kompra. udah lah guys. Jadi gini, kita di tengah hutan ya. Terus kan yang kita tahu di situ terdiri dari beberapa curug nih atau air terjun. Nah, kita Ini curug. Curug. air terjun, waterfall. Oh Nah, iya. di gitu. Ada mitos nih di salah satu air terjun Terus walaupun
jaraknya jauh ya, kan kita nggak mungkin nih ke semua air terjun kita datengin karena jarak. Aku kepo nih untuk bertanya pada salah satu mitos, soalnya katanya di salah satu curug itu ada yang suka main kecap. Wow, keren. Dan yang aku rasain tuh kayak ada ke aktivitas lain gitu kok, maksudnya bener. kayak perkampungan atau apa. Bener Ri, aku pernah dengar, bener-bener aku baru jadi keinget. Kamu inget ya aku? Iya dong, kan kita tim yang Jadi kompak. konon katanya di curug yang satu itu sering terdengar ya Iya. suara Sapi. namanya kalau bahasa Sunda mah Gembung. dang-daung itu apa ya, kayak Teuing. suara jauh tapi kedengarnya kayak deket gitu, Oh, kayak gitu ya. nah gitu, makanya kepo gitu. Apakah benar? Gitu. Hampir sama dengan cerita-cerita kayak mungkin pasar goib kayak Oh, kedengar iya. ramai kayak gitu kan. Ternyata di sekitar kita dekat ada juga cerita Ada kayak juga. gitu. Jadi kalau jauh kedengarannya berarti deket. Deket. Itu kan Kalau mirip dekat Itu kok mitosnya kayak kayak suara anak ayam. anak ayam Kalau dan ada- ketawa. itu kan kebanyakan cerita, terus yang kita tahu juga dari apa ya, mitos-mitos atau dari orang tua kayak gitu kondisinya. Kalau jauh kadang mereka juga nggak apa ya, kita kerasanya ngedenger ada di dekat kita, cuman nggak ada di sekitar. Itu mungkin yang jadi istilah kayak jauh tapi kerasanya dekat Iya. banget gitu. Itu dari jauh di mata dekat Dekat di hati kayak gitu. meski kau kini jangan macam-macam. Ini sebelah kita ini ada sungai, mengalir, Ada anak sungai ya. anak sungai mengalir, terus pohonnya tinggi-tinggi. Ini udah ada di tengah-tengah, lumayan lah ya, tengah-tengah. Dan Tapi itu kerasanya Air. emang rame sih kok. So kan tuh panggil sama Riri. Kamu Bismillah. aja. So, ini sama aku sama Riri aja. Nggak apa-apa. Sok, udah. Kan apa? Kita mau ngejagain ya. Kamu ngajak, ih, Iya bentar. kita mau ngejagain. Kita cowok berempat, cewek sendiri. Iya, Berempat, Gus. Coba berempat. Berempat. ada cewek berdua. Emang kita bertiga loh. Itu yang harus dipanggil. Iya. Sok. Suka kuat Itu itu cuma ya. bertiga loh. Kok ada 4? Kita cuma bertiga, Ri. Coba Takutnya bukan dia. dia kayaknya dia menjadi sesuatu. Iya. Wah, ngebager. Iya tuh, aku aja. Lupa kamu. Ke kamu ya dong. Oh, ke kakak aja. Riri cuma. Ngeri. Udah itu udah nempel ya, udah tinggal. Baik dari ini mah. Cuma kadang-kadang aja. Kadang-kadang gimana? Ya iya. Enggak sih baik ini. Perlu sampurasun. Sampurasun. Aduh, penting ganggu ngomong. Adanya Mohon darongkap ka dia. Si muda tapi si muda. Itu ngobrol, ngomong Mohon. kayak naon? Naon. Kan seueur Cumarita Cumarita seueur beja. Da tapi saya dugi lagi saya nya. Orang-orang sadayana caritana dina hiji tempat di dieu saurna sering mun aya nu dongkap teh sok kadangu suara namanya kacapi degung panginten gitu. Terus eta teh tanah rumah. Langkung ka hoyong terang upami aya suanten-suanten anu saenya eta mah sebetnya bagus ya kasebatna sae musik Eta mah budaya tradisi Sunda, Mun. budaya Sunda berarti sanes tempat nu telares oge gitu, jadi hoyong mohon paling mana biasanya itu anu ngadegu. Jauh. 4
tempatnya. kaganggu gitu. Itu Henteu. ganggu mah itu. Mun hoyong Baheula eta. seur ieu nanya sesepuh Sunda oge di dieu seueur. Sambil tanya aku coba jelasin. Jadi kelihatannya dia nggak terlalu tua banget enggak. Perawakan gagah gitu, cuman dia pakai baju adat lah, pakai baju adat Sunda gitu ya. Kalau orang-orang sekarang lihatnya kayak sejenis pangsi pakai Ikat kepala. tapi beda Hawa hawanya, punten. wibawanya beda ya. Dan yang suara-suara kecapi itu emang ada, emang sering karena udah lama. Iya, dia bilang udah dari dulu itu Abi mah biasana sok memang tanggal tempatnya. dinten ngedegung sepuh Gitu. Ayo waktu nanya. Senin Kamis ada. Senin Kamis. Jadi emang aku juga dengar kayak ada ke daerah sini tuh ada kayak buka pantangan ya kalau Senin, jangan Senin sama Kamis Oke. gitu, atau mau naik gunung di sana. Tapi Gitu. sok aya anu apa ya yang gak bener gimana yang kayak anu sok Anu jantana teleres gitu, jantan dugina teh gitu. anu Jangan kawarga diu, anu nganjang teh padahal mah teu nya. dugina jadi teleres. Ku beda zaman teh nya pas benten nya sareng kapungkur. Tapi mereka tidak menggubris apa yang orang-orang doain itu. Nah, nyuhunkeun mah ka Gusti nya. Tuhun sepuh. Banyak Terus. juga yang ternyata suka ada yang mintain gitu, cuman kadang ya udahlah gitu, mereka aja nggak. Nuhunkeun mah ka Gusti. Tur nuhun sepuh. Hapunten ngawaga. Abi bade sareng ieu bade di dieu heula. Ameng hoyong ninggal ka luhur. Mohon. Wow. Amin nuhun. Hoyong ninggal batu batu Itu petiring. nuhun batu nu di luhur. Teu saeueur. Nuhun. Aku ngelihatnya apa ya, kayak ada runtutan apa satu kesatuan gitu, cuman susah dijelaskan. Maksudnya? Dari ini tuh bukan apa ya, tempat sembarangan sebenarnya. Ada runtutannya, oh ini tuh ini tuh ini. Kayak ada wilayahnya. Ya sebenarnya tapi Sakral. masih berkesinambungan, masih nyatu lah sebenarnya. Yang sebenarnya yang aku tahu mah yang tadi diceritain gunung-gunung itu ya. Sebenarnya Gunung Tahun Perahu, Burangrang, non Penglayang. sih Penglayang sama Bukit Tunggul teh nyambung kan. Katanya mitosnya teh si Sangkuriang teh ngambil bahan kayunya teh dari Bukit Tunggul katanya. Sisanya dibuang ke Burangrang, dibikinnya di sini. Katanya kayak gitu. Jadi 4 gunung itu berkesinambungan. Satu legenda. Iya, Tahun Perahu, Burangrang, Bukit Tunggul sama Manglayang. Kalau kalian orang Sunda kayaknya udah pada tahu ya cerita tentang si Sangkuriang ini, Yang Gunung Tangkuban mitos Perahu. semua Udah terkenal banget. terkenal banget. Untuk orang luar mungkin bisa cari-cari si cerita Sangkuriang ini kayak gimana. Tapi untuk kita pribadi itu bisa jadi legenda. Cuman untuk orang-orang terdekat kayak kita lah yang kecilnya melekat kental dengan cerita itu, kita kalau aku pribadi mempercayainya gitu. Nah, kalau balik lagi ke cerita si Sangkuriang ini, dia bikin perahu dalam semalam ya. Katanya yang ngebantunya, kalian harus cari Iya. cerita ini, yang ngebantunya siapa, bla 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 bla. Kenapa dia bisa bikin perahu dalam semalam? Itu bisa jadi pencerahan untuk apa yang kita obrolin sekarang itu loh. Ini jadi satu hal menarik. Jadinya aku malah baru tahu ternyata Sangkuriang bikin perahunya di tempat Di ini. tempat ini. Ini kan? Ini mungkin kamu juga yang lagi nonton baru tahu. Bisa jadi di Jatayu merenya Iya. di mana gitu ah. Astana Pangandaran. Anyar. Anyar. Karena perahu mah Pangandaran berarti. Pangandaran. Dan mungkin si curug-curug ini tempat
bisa jadi tempat istirahatnya, Iya. bisa jadi yang kita obrolin di awal tadi pasar gaib bisa jadi. Iya. Ya. Oh iya. Bisa jadi mungkin dulu ada satu tempat yang kita baru tahu kalau ada hal zaman dulu yang namanya moksa gini kan, di mana di Lembang gitu moksa. Jadi ya memang nggak kemana-mana di situ, tapi wujudnya hilang, tapi ya, arwahnya masih ada di situ. Bukan meninggal, bukan apa, tapi mereka di situ hanya beda dimensi sedikit. Itu mungkin yang Ya bisa jadi itu. jawaban, sedikit pencerahan. Sisanya Moks- kalian iya, bisa moksa. googling, bisa kalian dalemin, itu hal yang penting gitu soal sejarah, mitos, legenda tentang negara atau daerah kalian sendiri Indonesia gitu. Iya, ini cintailah budaya Indonesia Dan alamnya. dan alamnya indah sih. Dan jangan lupa dijaga. Dijaga itu iya. yang penting supaya anak cucu kalian tuh masih bisa lihat yang pernah kalian lihat juga gitu. Sayang banget. Tapi kalau sekarang kayaknya karena kita membicarakan ini ya, ini ada yang wah ini naon deui gitulah Mana kasar sih kayak udah kita ke takut ya. Udah mulai. Ya udah cobain dulu Bisa ya? dong. Aduh. Kan udah. Coba. Ayo dong, kepo Iya. banget. Kan kita berusaha menutupi semuanya. iya tapi Dia ini kayak, merasakan, dia sampaikan ke kita. ini kayak waduh ini apa ya ini kayak- Apa ya? Coba kita cari tahu. Bawa tuh. Silakan kok. Kuat kok. Aliku iya mah mau benar. Nah, Iya tah. itu dia. muak Iya mah mau kata ikan atuh. Iya Hanya mohon. katingali kabeh. Tong disarukeun jeung nu ayeuna. Siga kieu pangintennya. Yang Iko bilang tadi. Rasa nama aya keneh, wujudna nu geus tara tingali. Yang diobrolin tadi, dimensinya cuma beda dikit. Gusti ge ku ieu mah moal bener. Make hati. Tapi kudu seimbang. dosa iman Berat sebelah mah kumaha mawana. Kieu lampamna. iya Jadi Kumaha mah kabeh katingali. Rek nu goreng, rek nu ade. Rek nu padat, rek nu leutik. Rek nu bersih, rek nu henteu. Kumaha katingali. Sama hati, sama rasa, ya mau yang kecil, mau yang gede, bakal kelihatan. Kalian guys, gak bisa cuman cuman pakai ini, pakai ini, logika gitu. pakai logika nggak akan bisa. Terus dirasa dalemin lah, dirasain itu di hati, Juga luhur da katingali. di luhur. Nuhun, coba. Aya yang ningali anu ngadegu. Nuhun. Nuju aya enak tuh. Tinggal ku ieu ulah ku ieu. Ditemuan di luar. Itu yang membedakan orang-orang Zaman awam sama zaman sekarang, yang mereka mikirnya Ya, mencernanya dengan instan, langsung mereka ungkapkan. Beda sama orang zaman dulu, dicari pakai hati, pakai rasa. Kenapa sangat zaman dulu tuh nggak aneh orang-orang cari ketenangan kayak ke gunung. Nggak karena- selalu soal mistis, tapi soal rasa. Iya, itu kepekaan yang dicari itu. beda gitu. Jadi kalau sekarang mungkin ya set datang ke tempat sakral minta sesuatu. Kalau dulu memang datang ke sana untuk memang berdoa, merenung kayak gitu. Dan sebenarnya sekarang kita udah punya janji sama tukang debu. Kita ditunggu guys, harus. Itu jauh banget guys. Jadi tadi dia bilang
ke atas aja pasti kelihatan, tapi pakai ini, Kayak ini. jangan pakai ini. Kayak ini. Terus dia bilang terakhir Ditunggu. ditunggu di atas. Tunggu di atas. 2 kilo nih Kalau mau kayaknya. Hati ya kamu tuh kan Kok lagi. saya sih? Terus lagu lagi. Sumpah, iya. Sumpah. 2 lagu lah. Digabung dikit. Benar. Putar. Kita baru sampai ke curug pertama nih, dan rencananya memang ini akhir perjalanan kita sebenarnya ya. Karena ini udah hampir jam 12 malam, terus sudah harus beberapa kilometer lagi gitu. Iya, masih Kita jauh, mau jauh. menelusuri Jauh, Bos. 7 curug. Cuman di belakang kita nih ada satu batu yang jadi ikon dari curug pertama ini, yaitu batu peti ya. Betul. Batu peti, dimana tadi di awal Angga udah jelasin bahwa ada hubungannya dengan Sang Kuryang. Nah, Angga sendiri gimana nih? Karena konon dengar-dengar nih sampai sekarang nih belum ada satupun yang menemukan harta karun yang konon ada di sini katanya gitu. Nah ini juga bingung sih Neng sebenarnya. Kalau di secara cerita kan si peti ini tempat penyimpanan perkakas. Perkakas ya. Tapi jadi berubah seolah-olah peti ini tempat menyimpan Harta karun. Nah, kalau menurut pandangan kamu gimana? kalau 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 menurut saya mah bacaan kita sebenarnya ini sering terjadi ketika sebuah prasasti akan disimbolkan di situ adalah harta karun. Seperti apa yang pernah terjadi di Bogor, dibongkar karena katanya di bawah ada Harta karun. harta karun. Padahal sebenarnya menurut saya harta karun sebenarnya adalah Apa? lepat. Kumaha. Ya saya nu ada ke dia tenang. Ada yang mendengarkan tenang. Mohon hapunten sin lepat. Ya harta karun ini sebenarnya adalah apa yang diberikan Tuhan, seperti halnya batu-batu ini menurut saya. Dengan adanya Tuhan memberikan batu-batu ini menjadi fondasi alam sekitar, menjaga tanah yang ada di sini supaya tidak menjadi longsor, tidak menjadi rusak. Ya inilah harta karun yang sebenarnya harus kita jaga. Hapunten di lepat. Ya udah. Sedikeun lah. Nuhun. Nya kitu sae. Punten bili lepat. Nya kitu teh lah. Ngan loba anu salah persepsinya, Mohon, loba anu kamana we kitu pikiranna. mohon leres. Nyaho aya harta karun cenah. Dibongkar. Mohon telah sudah diarasa. Mun aya oge, Mohon. meureun geus leungit ti baheulanya Tas eureunyan dah. di zaman kula Leres. Pasti. moal disesakeun. Pasti. Nya kitu teh lah. Manusia. Keur jadi pieunteugeun. Leres. Mohon. Nya alus ari dibejer-beaskeun sia kieu mah. Habisin lepat. Teu naon. Nah, kan di dia oge atuh loba kalepatan mah. Mohon. Yeun we. Bebarengan diajar. Mohon. Nah, tuh tadi tuh. Kehoyong mah mung waktos pangintennya. Sanes waktos insyaallah. Bisa ribut nu di dieu teh. Hoyong nama mohon. Aya tamu. Aya tamu. Alhamdulillah tos diangkat nuhun. Tadi iya cenah aya nu gitu teh. Leres. Nya gitulah pangintennya bagja. Oh.
Arisa Sumpingan. Aduh, hatur nuhun diangken. Waktos punten teu tiasa linggih kapal di tadi kan. Tuh naon. Tah, Mohon di sini kararagoknya. Aduh, saya kurang fasih berbahasa Sunda ya, jadi berat letah. berat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mediasi gitu ya, terus kadang diri sendirinya tuh nahan gitu, nahan untuk ngomong karena takut salah gitu, takut apa. Padahal sebenarnya bebas aja ya, Iya. lepasin aja beliau yang bicara, cuman sayanya sendiri kayak menahan diri gitu untuk aduh jangan. Itu bedanya kalau sepuh yang datang Mati kutu kita gitu. berat. Berat sih sebenarnya. Tapi keadaan kalau misalkan bisa diceritakan gitu ya, tim BTS juga mungkin merasakan ketika ada sosok sepuh gitu ya yang bicara tuh keadaannya damai aja gitu, tidak menakutkan. Biasa aja, jadi kayak mau mungkin kalian berharap nggak seru sosoknya gitu, pengen yang serem-serem atau yang gini, ya nggak bisa gitu. Ketika ada mereka yang datang, otomatis yang negatifnya out Mencar gitu. langsung Tapi pengen sebelah situ nih, Boleh. mungkin kalian merindukan bagiannya Indi ya. Nah, iya benar. Duluan. Mak. Ih, aduh. Duluan enggak. Udah ada anak 4 ya. Anak satu terakhir aja tuh. Tadi kita baru ngomong soal ya sebenarnya kita memohon izin juga gitu. Selain ada Karuhun yang datang, kita juga pengen berinteraksi dengan sosok yang kayaknya merhatiin kita dari tadi, ya. Tanpa busana, Bu. Ih, kayaknya banget. Ada punyanya Mamat. Hah? Kayak punyanya Mamat. Ya sok mangga ini, itu bagian kamu. Ya aneh aja nih, maksudnya di sini di tempat seperti ini kok ada yang seperti itu gitu, dia dari mana? Kenapa ada di sini? Terus kayak ngeringkuk gitu posisinya tadi pas dilihat dari jauh, duduk gini terus menggigil tanpa busana gitu. Kunaon? Kunaon? Abinya sami tiris atau di dia mah? Ih, gue tiris jadi baju di ngacai. Heeh. Cik kunaon atuh? Ya mah keur disiksa. Tuh dilelep-lelep dulunya. Hanya saya balik di atuh. Balik deh ya. Nya, ayo nungguannya tuh molototan. Jadi kita mungkin sering mendapati cerita ada makhluk yang mengganggu gitu ya. Terus kayak digusur. mendatangkan seorang paranormal misalkan ya untuk mengusir dan menghukum sosok itu. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Jadi ketika tadi manggil ke sini, di sana udah ada yang melototin. Katanya jangan diganggu. Ini mah bagian saya katanya gitu. Kunaon emang ngaganggunya. Sok ngaganggu. Maunya disiksa kieu. Maunya disiksa. Sekumawa cing hengnya masa Kayaknya disiksa. ngosok. Sugan bisa mantuan kayak dibejakeun. Kunaon? Ngajakan maut. Oh. Hebat. Hebat ya. Ribut di belakang lah.
Langsung tiris kayaknya. Beda langsung. Nah, tuh sok ngajakan maut. Nyangis kali itu deh, Juk. Kali itu ya, bung. Daripada dicarekan. Kali itu. Daripada ieu nu ngagusur mending Nah, iya. maneh balik deui kali itu. Bias kali itu. Ya Allah. Langsung merinding lah eta badak bieu datang. Tajam banget tangan Ya kan? kamu kan. Tangan kamu tajam banget. Iya, jadi Aduh. Aduh nih eta. Langsung mereng. Sumpah, wallahi tangan teteh tajam banget nusuk. enggak padahal. Iya enggak padahal. Iya. Jadi itu sosoknya katanya suka mengganggu dan dia diusir mungkin oleh Kayaknya teh seseorang. ngegiriin Dibeli- kaki orang lewat merenya coba gitu. Ya itu mungkin salah satu pelajaran kenapa orang nggak boleh ngelamun Benar. pada saat berkendara atau lagi di jalanan sepi Nah. gitu. Apalagi ke tempat baru-baru kayak ini. Jadi ya itu dan Berusaha- banyak meracuni pikiran juga. Berusaha ini merenya biar ngegolong bawah. Ih, Bunyi-bunyi ah, di belakang. Ya. Iya, let's go. Ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Jadi kalau misalkan kalian nih nonton di rumah jam 9 sampai jam 10 aja gitu ya. Kita sebenarnya melakukan syutingnya itu dari jam berangkatnya udah dari jam 7 malam. Terus ini jam 1:30 masih di lokasi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian senang. Kita juga senang dapat banyak informasi kan di tempat baru. Nah, tadi sebenarnya pengen lebih jauh lagi, cuman ternyata tidak kondusif ya. Terakhir barusan itu tim behind the scene-nya aja udah wah merinding teh. Siun cenah. Itu bukan kita ya. Dari bawah tapi tim behind the scene udah. Tapi kan ikut pulang. Iya. Tapi seru banget sih malam ini kita dapat berbagai informasi gitu di tempat ini, dari mulai sejarah, dari mulai yang menakutkannya ada, terus tapi aku masih penasaran nih sama ini yang tadi di awal di depan dilihat Iko, kita nggak sempat mediasi atau apapun, tapi katanya Dimas tuh nangkep lewat gambar. Oke. Coba. emang keren banget kakak Jadi gue. aku ambil 3 sosok aja yang aku udah konfirmasi juga sama si Bapak Kuncen ya. Dan ternyata iya, dia sering melihat si sosok ini salah satunya yang Ini mah yang tadi kita Ganggu. datang banget Iya. iya sih. betul banget. Oh ini. Yang kuntilanak tapi kolot cenah. Astagfirullahaladzim. Tong ngilu ka Imas. Kuntilanak lansia. Kayak gini sih gitu. Kayak Anything. cantik yang awal di Batu itu. Yang wig. Terus ini katanya emang suka ganggu atau jahil-jahil teh si sosok ini. Seperti ini. Nah, ini itu yang sepanjang kali dari tadi yang di bawah kita dekat sungai itu, sama tadi juga sebenarnya ada di dekat batu itu juga. Oke. Dia juga Yang masuk aku bukan ah? Enggak sih. Enggak bukan teh. Benten. Itu mah tadi mah. ini mah yang Ini yang ke Riri ini mah di bawah. di bawah itu yang sama. Ada lagi satu lagi itu ini di tadi mah kelihatannya di batu Iya, sih. pas kita beres itu. Pas beres Dia mah syuting. ini kelihatan. ceklok tau gak sih? Gitu kayak sini tadi di bawah. Mencok Terus di di atas jendela, nenek sudah tua. Terus di atas Ibunya juga tinggal tadi. 2. Enggak, amit-amit ah. Amit-amit. Kurang teh boga orok di imah. Pas kita beres kembali ke batu, dia lagi kayak gitu pas. Mending ini aja dah. Ini aja yang baik. Kayak gitu sih ini sama si ini.
yang kalau dibuka gitu. Langsung wow. Oke, baik. Baiklah kalau begitu, guys. Jadi itu sedikit informasi yang kita berikan sama kalian. Tapi jangan khawatir karena kita kan datangnya malam-malam. Otomatis kalau udah malam-malam itu adalah kayak haknya mereka gitu untuk menguasai tempat ini atau berkegiatan gitu. Jadi sebenarnya kita juga ya salah aja gitu datang sini sebenarnya malam-malam. Ya kecuali kalau mau camping atau apa ini masih aman kok dan masih banyak dilakukan kan. Masih? Iya kan masih Kan aktif. kita juga mau camping kan? Iya. Gitu. Nanti aku bawa anak aku Jangan dong. langsung, Mama, Aduh. Mama, Warung. aku mau nyusu sama itu cina. Iya, tapi itu. Astagfirullahaladzim. Kalau sampran kakang. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Jurnarisa malam ini. Tapi kita ada sedikit berita kurang mengenakan nih. Ini dia Siap-siap guys. waktunya, siap? Harus siap ya. 3, 2, 1. Kami akan rehat selama 1 bulan. Jadi selama bulan Maret kita nggak akan tayang dulu Jurnarisa karena biar bagaimanapun kita butuh istirahat. Kita akan explore di tempat-tempat baru yang mungkin kalian juga udah request selama ini, yaitu keluar luar kota. Tapi nanti di bulan April kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang lebih fresh. Banget. Fresh from the oven. Saya yang paling bete sih sebenarnya. Baru 2 episode tayang, nggak sih istirahat deh, nuhun baru dah. Saya satu. Oh iya, betul. Iya. Ya nggak apa-apa, emang kamu jurnalis. Saya jurang gondek. Halo geng. Kamu kan nightmare. CS. Kayak gitu. Jadi setelah kita berunding sama tim semuanya gitu, kita memutuskan oke deh, kayaknya kita harus rehat dulu biar kita nanti hadir kembali dengan informasi yang lebih fresh, terus dengan konten yang lebih seru. Tempat yang lebih Wow. Dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh kalian dengan tidak marah-marah atau tidak menteror kami. Harap pengertiannya. Iya, tapi kita nggak akan benar-benar hilang karena kalian bisa follow fanpage-nya Jurnarisa di Facebook. Kalian follow karena kita akan kasih konten Q&A setiap minggunya menggantikan konten-konten kita di Jurnarisa di YouTube. Ya, sering ya. jadi mulai minggu depan setelah tayangan ini kalian langsung lari setiap hari Kamis itu ke Facebooknya fanpage-nya Jurnarisa. Di situ kita akan bikin Q&A dan kita akan menampung semua pertanyaan kalian dan melepaskan rasa rindu kalian dengan itu. Dan apa tuh? Ada deh. Ya itulah. Itulah. Iya, ya udah kalau gitu kita juga pengen pesen supaya kalian kalau misalnya kalian ke Bandung pengen ketemu sama kita datang aja ke Jurnarisa Coffee Di Jalan Braga nomor 45. Dan jangan lupa juga beli buku Jurnarisa. Itu udah tersedia di toko buku semua di Indonesia, ada Gramedia, online juga udah bisa di Saras Family. Kalian beli bukunya dan buat kami kaya. Amin. Ada Amin, kami amin. pingin liburan. Lainnya. So misterius lu. Bingung mau ngasih kejutan apa? Tunggu aja. Pokoknya ada kejutan buat kamu. Follow Instagramnya aja terus. Instagram siapa? Tim Jurnarisa. Enggak, maksudnya Dan kan kalau kayak tuh uangnya kita bisa pakai buat ongkos keliling. Betul. Oh iya. Sangat bijak. Hmm. Luar biasa. Ya udah kalau gitu, nggak ada pesan-pesan kalian? Terima kasih. Hatur nuhun. Sampai jumpa 1 bulan ke depan. Gonna Sayonara. miss you. Jangan lupa apa Sayang. Kang? Jangan lupa subscribe, comment, and Bye. Jangan lupa juga kalau kita udah 4 juta subscribe. Kalau oh iya, belum. belum. Sekarang jadi subscribe. Kalau Pencet kita atau? udah 4 juta subscribers, kita akan pilih orang-orang beruntung di antara kalian untuk ikutan ngejurnal bareng. Lagi. Dari manapun kalian akan kami biayai untuk datang dan menelusuri tempat-tempat berhantu bersama kita. Nice. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Oh, ada backsoundnya. Istirahat ya guys.
Ya, sebelum kita mulai kegiatan seperti biasa kita berdoa bersama untuk kelancaran di malam hari ini. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Berdoa. Apa coba? Enak. Mantap. Iya, Satu, dua, tiga. Mantap. Dut. Background. dikalungin di leher. Background. Lirik sini. Mending pakai kacamata kan jangan. Ya, tahan ya. Oke. Siap, Mas Dede standby. Tahan. 3 2 1. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 10 malam. Nah, kita di tempat ini, tempat wisata ini, seperti sudah disambut, kita bakal mencari tahu lebih ke mitos-mitos yang beredar. Ada di tempat. Yo. Biar tidak dingin. Garuknya dong. Ini siapa? Siapa tahu. Tadi juga pas Jejak si gundul. WK. Mas Len ada di sini? Enggak di sini. Oh ini. Saya ngambil pinggir di mana? Satu lagi nanti. Enak. Ya. Sebelah sini. Di sini. Oke. Siap. Siap. Naikin lagi nanti kita. Terang. Oke. Aja lo. Oke, siap. Kembali dari 3, 2, 1, yuk. Yang datangnya ya beda lagi ya wisatawannya. Tawan sih. Ya, jadi ini kelompoknya udah terbagi dua Ya, dengan udah sendirinya ya. langsung itu. Selamat. Ini Sialan juga. Ini yang berbobot daripada Apa? Mau di? Siap. Coba candi. Udah penuh nih batunya. Sini aja nak. Udah sendiri. Oke, siap. 3, 2, 1, yuk. Di belakang sana. Oh, itu aja. tapi nggak ngomong. Tahu pasti ngomong. Jadi tadi sempat terhenti karena ada orang yang lagi itu agak doa-doa dulu. Mungkin udah kebiasaan biasanya di malam Jumat, tapi ini di Jumat malam luar biasa. Jadi ya mami. Ya, emang sih iya. Dadah sambil dadah. Baru
datang, baru datang. Baru datang. Tungguin deh tadi.